Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Ramli, NIM 1816040024 dari jurusan Akuntansi Syariah. Yang terhormat Bu Sandra Ayu selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Detection Rate, Religiusitas, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak, Studi Kasus UMKM di Kelurahan Lolong Belanti, Kota Padang. Proposal ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan literatur, dan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Pendapatan negara Indonesia diperoleh dari 2 sektor. Yang pertama yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara yang bukan pajak. Faktanya, penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun selalu belum optimal. Tercatat dari tahun 2015 sampai tahun 2020, penerimaan pajak di Indonesia selalu mengalami fluktuasi. Begitu juga dengan target dan realisasinya. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 2 jenis faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Di mana faktor internal pertama itu dipengaruhi oleh religiusitas dan yang kedua yaitu dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan oleh wajib pajak. Selanjutnya, faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak yaitu detection rate atau tingkat terdeteksinya kecurangan. Salah satu wajib pajak yang ada di Indonesia yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia saat ini. Menurut data yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Pajak yang ditulis oleh Audina tahun 2020 menyebutkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang besar pada produk domestik bruto atau PDB dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam kurun waktu 2 tahun, tenaga kerja dari UMKM berkontribusi 60,3% dan 60% terhadap PDB. Untuk penyerapan kenyataannya, angka penerimaan pajak dari UMKM masih kecil. Hal inilah yang menjadi alasan atau latar belakang penulis untuk meneliti judul ini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh detection rate terhadap persepsi penggelapan pajak, dan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak, dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh detection rate terhadap persepsi penggelapan pajak, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. Selanjutnya manfaat penelitian, di mana penelitian ini memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis terbagi 2. Yang pertama yaitu manfaat bagi penulis, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan penulis dalam menulis karya ilmiah berikutnya. Dan yang kedua itu bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menemukan faktor-faktor lain dengan menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama itu bagi Direktorat Jenderal Pajak, di mana penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai penggelapan pajak yang terjadi di UMKM sehingga dapat meminimalkan hingga mencegah penggelapan pajak lainnya. Yang selanjutnya yaitu bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, di mana penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman wajib pajak UMKM untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu tinjauan literatur. Yang pertama yaitu teori persepsi. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis penting yang menunjukkan bagaimana orang-orang melihat dan menginterpretasikan peristiwa, objek, dan manusia. Farhan et al. Tahun 2019 menyatakan bahwa persepsi penggelapan pajak timbul akibat pengalaman sendiri dan keinginan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak terhadap perpajakan Indonesia yang membuat persepsi tentang penggelapan pajak dianggap sebagai suatu hal yang wajar.
Yang kedua yaitu teori atribusi, di mana teori atribusi diartikan sebagai proses yang memperlihatkan tentang perilaku manusia dengan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan munculnya perilaku tersebut. Fikri Ningrum tahun 2012 menyatakan bahwa perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu tersebut. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar individu tersebut. Selanjutnya yaitu UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana UMKM berarti suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau perorangan dan badan perorangan yang memenuhi kriteria untuk menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya yaitu penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang berlawanan dengan hukum di mana wajib pajak melakukan tindakan seperti tidak membayarkan pendapatan yang sebenarnya atau menyembunyikan aset yang dimilikinya agar jumlah pembayaran pajak menjadi lebih kecil. Selanjutnya yaitu detection rate atau tingkat terdeteksinya kecurangan. Merupakan tingkat pemeriksaan perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu religiusitas, di mana religiusitas adalah sikap keagamaan, di mana merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatan yang ada dalam dirinya. Selanjutnya yaitu pemahaman perpajakan, yang berarti pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang merupakan langkah-langkah ketika wajib pajak memahami tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan serta pemahaman perpajakannya tersebut dalam melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu tinjauan penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Novalia et al. Tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi, dan Love of Money terhadap persepsi penggelapan pajak, yang memiliki hasil yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak, yang sedangkan religiusitas berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak. Dan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Savitri tahun 2018 di mana hasilnya yaitu religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak, sedangkan detection rate berpengaruh secara positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual dan hipotesis. Di sini sudah terdapat gambar kerangka konseptual di mana detection rate sebagai variabel X1, religiusitas sebagai variabel X2, pemahaman perpajakan sebagai variabel X3, dan persepsi penggelapan pajak sebagai variabel Y. Dan diperolehlah hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis 1 yaitu detection rate berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak, yang kedua religiusitas berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak, dan yang ketiga yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Selanjutnya yaitu unit analisis, di mana unit analisis dari penelitian ini yaitu UMKM yang berada di Kelurahan Lolong Belanti, Kota Padang. Selanjutnya itu sumber dan teknik pengumpulan data, di mana sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari wajib pajak UMKM di Kelurahan Lolong Belanti, dengan teknik pengumpulan datanya itu data kuesioner. Selanjutnya itu operasionalisasi variabel, di mana variabel dependen dari penelitian ini yaitu persepsi penggelapan pajak. Kemudian variabel independennya ada 3, yaitu detection rate, religiusitas, dan pemahaman perpajakan. Selanjutnya itu populasi dan sampel, di mana populasi dari penelitian ini yaitu UMKM yang ada di Kelurahan Lolong Belanti, Kota Padang yang berjumlah sebanyak 144 UMKM. Dan sampel yang memenuhi kriteria dari penelitian ini yaitu UMKM yang sudah memiliki IUMK atau izin usaha mikro kecil yang ada di Kelurahan Lolong Belanti, Kota Padang yang berjumlah sebanyak 82 UMKM. Terakhir yaitu analisis data. Penelitian ini memiliki 3 analisis data. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari yang pertama uji normalitas, yang kedua yaitu uji multikolinearitas, yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Yang kedua yaitu uji validitas, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis yang terdiri dari uji T, uji F, dan analisis regresi linear berganda.
Sekian hasil presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.